Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kerja kami berjudul jenis-jenis avertebrata air yang dapat dibudidayakan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Rasya Evano Putra Priambodo dari NIM 34. Saya Ferry Adrianto dengan NIM 04. Perkenalkan, nama saya Esa Tamijasono dengan NIM B0A025033. Avertebrata air merupakan kelompok organisme perairan yang tidak memiliki tulang belakang dan memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta mendukung produktivitas budidaya perikanan. Organisme ini berfungsi sebagai bagian dari rantai makanan pengurai bahan organik serta sumber pakan alami bagi berbagai jenis ikan, terutama pada fase larva dan benih. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemanfaatan avertebrata air dalam budidaya perairan berkelanjutan melalui penerapan sistem IMTA untuk pemanfaatan limbah organik dan bioremediasi lingkungan, serta menguji efektivitas pakan alternatif dalam meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup lobster air tawar secara efisien dan ekonomis. Metode hasil penelitian A. Hasil penelitian teripang Holoturia spp. Holoturia spp atau bulusa menunjukkan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi dan pertumbuhan positif selama pemeliharaan di bawah budidaya kerang. Holoturia poli memiliki tingkat salinitas tinggi namun pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan H atau bulusa. Ukuran tubuh dan spesies berpengaruh terhadap performa pertumbuhan teripang. Sistem Integrated Multitropik Aquatic atau IMTA efektif memanfaatkan limbah organik budidaya kerang sebagai sumber pakan teripang. Hasil penelitian lobster air tawar Cerak aquatrica rhinatus. Pakan pasta berbahan pelet dan daging keong mampu mendukung pertumbuhan berat dan panjang lobster. Frekuensi molting meningkat seiring kecukupan nutrisi yang diberikan. Penggunaan pakan alternatif berpotensi menekan biaya produksi budidaya. Penyediaan tempat persembunyian atau PFC membantu mengurangi resiko kanibalisme. Hasil penelitian Marcotric sp. Marcotric sp berhasil dibudidayakan pada media kultur yang terkontrol. Kepadatan populasi dipengaruhi oleh ketersediaan fitoplankton sebagai sumber pakan utama. Terjadi hubungan trofik yang penting antara makrotik sp dan fitoplankton dalam ekosistem perairan. Keberadaan makrotik sp berperan sebagai penghubung rantai makanan perairan. Kondisi kualitas air yang stabil mendukung pertumbuhan populasi dan fungsi ekologis organisme tersebut. Hasil penelitian 1. Spesies H. tubulosa mencatat tingkat sintasan sebesar 94%, sementara H. polii menyusul dengan tingkat sintasan sebesar 92%. Angka kelangsungan hidup yang tinggi ini mengindikasikan bahwa kondisi lingkungan sekitar serta limbah organik yang dihasilkan oleh komoditas kerang tidak memberikan dampak buruk maupun bersifat merugikan bagi kehidupan kedua spesies teripang tersebut. Hasil penelitian 2. Pemberian pakan alternatif formulasi pasta campuran pelet, keong, dan singkong memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan berat mutlak dan panjang tubuh lobster air tawar, atau nama ilmiahnya Cherax quadricarinatus, selama masa pemeliharaan. Selain memacu pertambahan ukuran fisik secara makro, kandungan nutrisi yang kaya protein dari pakan pasta tersebut terbukti secara nyata berhasil merangsang dan mempercepat frekuensi proses pergantian kulit molting pada lobster secara berkala. Nilai rata-rata oksigen terlarut, dissolved oksigen atau DO, tercatat tetap stabil pada kisaran 4,63 mg atau liter. Sebuah kondisi kualitas air yang sangat ideal dalam mendukung tingkat kelangsungan hidup atau survival rate lobster air tawar secara optimal selama penelitian berlangsung. Selanjutnya hasil penelitian 3. Pembiakan Cladocera Machrotrix sp secara ex situ di laboratorium dapat dilakukan dengan cukup baik meskipun terjadi fluktuasi jumlah individu selama masa pemeliharaan. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan fitoplankton sebagai sumber pakan utama dalam media budidaya. Secara umum, garis tren memperlihatkan adanya peningkatan rata-rata jumlah individu
Much Roth Rich Space selama periode kultur, yang menunjukkan bahwa organisme ini mampu beradaptasi dan berkembang biak pada kondisi laboratorium yang terkontrol. Selanjutnya kesimpulan. Pemanfaatan vertebrata air dalam budidaya perairan berkelanjutan menunjukkan peranan penting melalui penerapan sistem Integrated Multi-Trophic Aquaculture atau IMTA. Sistem ini mampu memanfaatkan limbah organik sebagai sumber nutrien sehingga membantu proses bioremediasi dan memperbaiki kualitas lingkungan perairan. Selain itu, penggunaan vertebrata sebagai pakan alternatif terbukti berpotensi meningkatkan pertumbuhan serta kelangsungan hidup roster air tawar, karena memiliki kandungan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan budidaya. Dari sisi ekonomi, pakan alternatif juga dapat menekan biaya produksi sehingga budidaya menjadi lebih efisien. Dengan demikian, penerapan IMTA dan pemanfaatan vertebrata air sebagai pakan alternatif dapat mendukung sistem budidaya perairan yang lebih ramah lingkungan, produktif, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penata kata atau kesalahan pada PPT, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.